Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Pada materi kali ini kita akan membahas agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Anak-anak, agar pembelajaran ini lebih berkah dan bermanfaat, mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pernahkah kalian melihat patung? Seperti apa ya patung itu? Nah, ini adalah contoh patung yang diyakini oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Anak-anak, tahukah kalian masyarakat Arab sebelum datangnya Islam itu disebut dengan zaman apa? Ya, disebut dengan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Nah, bodoh di sini bukan hanya buta aksara saja, bukan hanya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis saja, tetapi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam itu mereka belum mengenal nilai-nilai dan norma-norma yang diterapkan di dalam kehidupan. Jadi, mereka juga belum mempercayai adanya Tuhan. Akibatnya, mereka mudah terpengaruh oleh omongan orang lain atau berdasarkan kaum lain. Nah, seperti yang sudah Ibu contohkan sebelumnya ya, yaitu mengenai Amir bin Lubai. Kalian sudah melihat kan video sebelumnya? Ya, itu adalah salah satu contoh terpengaruhnya masyarakat Arab berdasarkan omongan atau berdasarkan kaum lain. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab itu tersesat ya, dan tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Agama atau keyakinan merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh seseorang, ya. Agama merupakan kepercayaan manusia terhadap Tuhan. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab itu memiliki dua keyakinan. Yang pertama yaitu keyakinan pada agama Samawi atau Tauhid. Dan juga yang kedua memiliki keyakinan animisme dan dinamisme. Anak-anak, tahukah kalian agama Samawi itu apa? Ya, agama Samawi adalah agama yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya. Sedangkan kepercayaan animisme adalah kepercayaan terhadap kekuatan roh yang mendiami benda seperti pohon, batu, dan sungai. Adapun dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala benda itu memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Yang akan kita bahas sekarang yaitu mengenai agama Samawi. Agama Samawi adalah agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya. Nah, agama tersebut adalah yang pertama, agama Tauhid. Nah, agama Tauhid ini adalah agama yang mengajarkan tentang keesaan Tuhan. Pada awalnya masyarakat Mekah ini menganut agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Lalu kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Perjalanan hidup Nabi Ibrahim, terus istrinya Siti Hajar dan Nabi Ismail putranya ini menghasilkan sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang sampai sekarang masih terpelihara ya. Contohnya adalah bangunan Ka'bah, ibadah haji, dan peristiwa kurban. Lalu setelah Nabi Ismail wafat,
Masyarakat Arab pun mulai melakukan penyimpangan dan menyembah selain kepada Allah. Proses perpindahan kepercayaan itu berawal dari Amir bin Lubai. Seperti yang sudah Ibu jelaskan pada video sebelumnya, Amir bin Lubai ini merupakan seorang pembesar dari suku Khuza'ah yang melakukan perjalanan ke Syam. Setelah dia sampai ke Syam, ia melihat bahwa penduduk kota tersebut melakukan suatu ritual ibadah dengan menyembah berhala. Amir bin Lubai pun tertarik untuk mempelajari dan melakukan ritual tersebut di kota Mekah. Kemudian Amir bin Lubai pun membawa berhala yang dinamainya Hubal untuk diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal ini adalah dewa yang paling diagungkan, ya, yang terbuat dari batu akik dan berbentuk manusia. Hubal merupakan berhala yang menjadi pimpinan bagi berhala lainnya yang dibawa seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu Lata, Uzza, dan Manat. Nah, adapun berhala Lata merupakan dewa tertua yang diagungkan oleh penyembahnya. Berhala-berhala tersebut kemudian diletakkan di daerah yang berbeda-beda. Seperti contohnya berhala Lata diletakkan di daerah Thaif, Uzza diletakkan di daerah Hijaz, dan Manat diletakkan di daerah Yasrib, ya. Selain di Ka'bah dan tempat ibadah, berhala juga terdapat di rumah-rumah masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Mereka membuat berhala tersebut kemudian menyembahnya. Bahkan berhala tersebut dapat dibuat dari makanan yang dimakan dan diperjualbelikan. Masyarakat Arab pra-Islam biasa melakukan upacara-upacara tersebut terhadap berhala, hingga akhirnya ajaran menyembah berhala tersebut terus menyebar dan meluas di kalangan masyarakat Mekah, hingga pada akhirnya masyarakat Mekah meyakini bahwa berhala merupakan perantara yang dapat mendekatkan seseorang kepada Tuhannya. Sejak saat itulah mereka mulai membuat berhala-berhala dan menaruhnya di berbagai tempat. Bahkan pada masa itu terdapat 360 berhala yang diletakkan di sekeliling Ka'bah. Maka dimulailah penyembahan berhala masuk ke masyarakat Mekah. Kota Mekah pun perlahan-lahan menjadi pusat penyembah berhala. Nah, ketika melaksanakan ibadah haji, bangsa Arab melihat adanya berhala-berhala yang disimpan berjajar di sekeliling Ka'bah. Bangsa Arab pun bertanya alasan para penduduk Mekah menyembah berhala tersebut. Kemudian penduduk Mekah menjawab bahwa berhala-berhala tersebut merupakan sebuah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu setelah itu mereka kembali ke daerahnya masing-masing dan mulai meniru ritual ibadah masyarakat Mekah. Kejadian itu terus berlanjut sehingga kepercayaan menyembah berhala menyebar ke seluruh wilayah Jazirah Arab. Nah, Ibu ulangi ya anak-anak. Jadi sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab sudah mengenal agama Tauhid, yaitu agama yang mengajarkan tentang keesaan Tuhan. Agama ini dibawakan oleh Nabi Ibrahim, kemudian dilanjutkan ke putranya Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail wafat, baru mulailah penyimpangan yang ada di kota Mekah yang dibawakan oleh Amir bin Lubai. Amir bin Lubai itu siapa tadi? Ya, Amir bin Lubai adalah seorang pembesar suku Khuzu'ah yang melakukan perjalanan ke negeri Syam. Agama Samawi yang kedua yaitu agama Yahudi.
Agama Yahudi adalah agama yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab agama Yahudi adalah Taurat, ya. Nabi Musa mengajarkan kepada kaumnya bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Maha Esa. Esa artinya satu atau tunggal, ya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah itu Esa, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Agama Yahudi dianut oleh Bani Israel, ya. Mereka menganggap sebagian masyarakat paling tinggi derajatnya di dunia. Oleh karena itu, mereka tidak mengakui adanya agama yang datang setelah agama yang dibawakan oleh Nabi Musa. Namun, setelah Nabi Musa wafat, mereka menyimpang dari ajaran agama yang dibawakan oleh Nabi Musa. Kaum Yahudi ingkar dan menyembah patung sapi yang terbuat dari emas. Pemeluk agama Yahudi pada masa itu mempercayai bahwa Uzair adalah anak Tuhan. Mereka juga tidak mempercayai kenabian Nabi Isa alaihissalam. Padahal dalam Taurat sendiri menyebutkan bahwa setelah Nabi Musa alaihissalam akan datang nabi-nabi berikutnya. Tetapi mereka tidak mempercayai akan hal itu. Agama Samawi berikutnya yaitu agama Nasrani atau Kristen, ya. Nah, agama Nasrani ini adalah agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab agama Nasrani adalah Injil. Sama halnya dengan pemeluk agama Yahudi, pemeluk agama Nasrani ketika itu juga menyimpang dari ajaran yang telah diajarkan oleh pendahulunya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Selain itu, mereka juga mempercayai bahwa Tuhan mempunyai 3 bentuk yang terdiri dari Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Keyakinan itu yang disebut dengan Trinitas. Nah, kaum Nasrani juga menolak kenabian Nabi Muhammad SAW. Padahal kedatangan Nabi Muhammad SAW ini telah disebutkan di dalam kitab Injil. Walaupun demikian, ada beberapa orang yang mau mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW dari golongan ini. Mereka adalah orang-orang yang masih memegang teguh agama Nasrani sesuai ajaran Nabi Isa alaihissalam. Mereka adalah Zaid bin Naufal, Warokoh bin Naufal, dan Umayyah bin Abi Salb. Jadi ibu ulangi lagi ya anak-anak. Agama atau keyakinan itu merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap orang. Agama merupakan kepercayaan manusia terhadap Tuhan. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab itu memiliki 2 keyakinan. Yang pertama yaitu keyakinan pada agama Samawi atau Tauhid, dan yang kedua yaitu keyakinan animisme dan dinamisme. Tapi pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai agama Samawi. Ya, agama Samawi itu apa? Ya, agama Samawi adalah agama yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Sebelum agama Islam ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, masyarakat Arab ini sudah menganut agama yang dibawakan oleh para nabi. Nah, agama tersebut apa saja? Agama Tauhid yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim, agama Yahudi yang dibawakan oleh Nabi Musa. Lalu yang ketiga agama Nasrani yang dibawakan oleh Nabi Isa. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai.
Semoga kalian semua dapat memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Akhir kata Ibu ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.